Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kita lanjutkan pembacaan kitab Ithafu Ahlil Iman bi Durusi Syahri Ramadan karya Fadilatul Syekh Ad-Doktor Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Pada kesempatan ini kita masuk pada dars yang ke-19, ad-dars tasi' asyar. Dars yang ke-19, pelajaran ke-19 fi salati tarawih wa ahkamiha, tentang salat tarawih dan hukum-hukumnya. Syekh hafizahullah taala mengatakan, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah rabbul alamin. Syara'a li ibadihi fi syahri ramadhana anwa'at ta'at, dia telah mensyariatkan untuk hamba-hambanya di bulan Ramadan ini berbagai macam ketaatan-ketaatan, ya. Wa hatsahum ala ightinamil awqat, dan dia telah memotivasi mereka hamba-hambanya, ya, untuk memanfaatkan waktu-waktu yang ada. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin, salawat dan salam semoga terlimpah kepada Nabi kita Muhammad, awwalis sabiqin ilal khairat, orang yang pertama kali yang mendahului orang yang lain dalam kebaikan, menuju kebaikan. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan, dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Amma ba'du, i'lamu waffaqanillahu wa iyyakum, ketahuilah semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada aku dan kepada anda sekalian. Anna mimma syara'ahu lakum nabiyul huda Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fi hadha syahril mubaraki salat tarawih. Ketahuilah bahwasanya di antara perkara yang disyariatkan untuk kalian oleh Nabiul Huda, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi hadza syahril mubarak, di bulan yang penuh berkah ini, adalah salat tarawih. Salat tarawih wa hiya sunnatun muakkadah, dan ini merupakan ibadah yang sifatnya sunnah muakkadah, sebuah sunnah yang telah ditekankan, ya, bukan wajib tetapi dia ditekankan untuk dilaksanakan. Summiyat tarawih lianna an-nasa kanu yastarihuna fiha baina kulli 4 rakaat. Dinamakan tarawih karena orang-orang dahulu, ya, ketika melaksanakan salat ini, yastarihuna fiha, mereka beristirahat di dalam salat tersebut, baina kulli 4 rakaat, di antara setiap 4 rakaat. Jadi setiap kali 4 rakaat istirahat, setiap kali 4 rakaat istirahat, ya. Kenapa demikian? Liannahum kanu yutiluna shalah, karena mereka dahulu memperpanjang salat mereka. Nah, ini dalam catatan kaki ada sebuah penjelasan, ya, tentang maksud dari yastarihuna fi baina kulli 4 rakaat, beristirahat setiap 4 rakaat. Maka di sini ada keterangan 4 rakaat yang dimaksud adalah baina kulli taslimatain, yaitu setelah atau di antara setiap 2 kali salam. Jadi 4 rakaat yang dimaksud adalah 4 rakaat dengan 2 kali salam, ya. Li'anna tarawih mathna, karena salat tarawih itu dilaksanakan dengan 2 rakaat. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Wa salatut tahajjud kadzalika, demikian pula salat tahajud dilakukan 2. Wa qad yaghlaqu ba'du a'immatil masajid alladzina la fiqha ladaihim fala yusallim baina kulli rak'ataini fi tarawih aw tahajjud, dan telah melakukan kesalahan, ya. Terkadang sebagian imam-imam masjid itu melakukan kesalahan, alladzina la fiqha ladaihim, di mana mereka itu orang-orang yang tidak memiliki fikih, tidak memiliki pemahaman tentang masalah salat ini, pemahaman yang mencukupi. Fala yusallimu, sehingga dia itu tidak mengucapkan salam, tidak salam, ya, baina kulli rak'atain, setiap 2 rakaat, fi tarawih aw tahajud, baik dalam tarawih ataupun dalam tahajud, ya. Kita dapati dalam sebagian orang itu yang melaksanakan salat tarawih 4 rakaat sekali salam. Wa hadza khilafus sunnah, dan ini merupakan perbuatan yang menyelisih sunnah. Karena sunnah Nabi SAW, tuntunan Nabi SAW dalam salat malam adalah 2 rakaat. Wa qad nassal ulama'u ala anna man qama ila thalithatin fi tarawih aw fi tahajjud fa huwa kaman qama ila thalithatin fi fajrin. Dan para ulama telah menyatakan, memberikan pernyataan, ala anna man qama, barang siapa yang berdiri, ila thalithatin, kepada rakaat yang ketiga, fit tarawih, dalam salat tarawih,
Aw fit tahajjudi, atau dalam salat tahajud. Jadi dia yang harusnya 2 rakaat salam kok malah setelah 2 rakaat bangkit ke rakaat ketiga, fahuwa kaman qama, maka orang tersebut seperti orang yang hukumnya seperti orang yang berdiri ila thalithatin kepada rakaat ketiga fi fajrin, pada salat fajar. Sah atau tidak? Rakaat fajar, salat fajar itu salat subuh ya, ada 2 rakaat. Kalau ada orang yang salat subuh itu setelah rakaat kedua tidak salam, bahkan dia itu berdiri, apa hukumnya? Ai tabtulu salatuhu, maka batal salatnya. Maka ini kata sebagian ulama mengatakan demikian. Kalau dia dalam salat tarawih ataupun salat tahajud setelah 2 rakaat kok bangkit ke rakaat ketiga, maka sama dengan kedudukan orang yang salat subuh yang harusnya 2 rakaat, dia malah bangkit ke rakaat yang ketiga. Wa sanadhkuru fi akhir al-kitab insyaallah jawaban li Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah yaruddu ala haula'i wa yubayyinu khata'ahum, dan akan kita sebutkan, kita sampaikan di akhir kitab insyaallah, masih lama ya, jawaban di Syekh Abdul Aziz Ibn Baz, jawaban yang diberikan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, yarudu ala haula, yang membantah orang-orang ini, wa yubayyin khata'ahum, dan beliau menjelaskan kesalahan mereka. Ya, intinya setiap 4 rakaat, yang 4 rakaat tersebut ada 2 kali salam, maka orang-orang terdahulu dalam pelaksanaan salat tarawih mereka beristirahat. Oleh karena itulah mereka atau salat tersebut dinamakan dengan salat tarawih. Dan mereka beristirahat di setiap kali 4 rakaat tersebut li'annahum kanu yutiluna shalah, karena mereka, kebiasaan mereka itu memperpanjang salat. Itu salatnya salat yang cukup lama dengan bacaan yang panjang. Taib. Wa fi'luha jama'atan fil masjidi afdalu, dan pelaksanaan salat tarawih secara berjamaah di masjid ini lebih utama. Lebih utama artinya boleh dilakukan di rumah sendiri ya, tetapi lebih utama dilaksanakan di masjid. Faqad shallaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi fil masjidi layaliya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melaksanakan salat tarawih itu bersama dengan para sahabat di masjidnya layaliya, dalam beberapa malam. Tsumma ta'akhkhara 'anis salati bihim, kemudian beliau tidak mendatangi salat tarawih ini bersama dengan para sahabat ya, khaufan min an tufrada alaihim, karena beliau khawatir kalau salat tarawih ini diwajibkan atas umat ini ya. Kama thabata fi sahihaini an Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana hal ini telah sahih dalam kitab Sahihain, kitab Bukhari dan Muslim, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla fil masjid dzata lailatin, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah salat di masjid pada suatu malam ya, beliau salat di masjid pada suatu malam. Wa shalla bi salatihi nasun, kemudian orang-orang juga salat bermakmum bersama beliau dengan salat beliau ini. Tsumma shalla minal qabilati, kemudian pada malam berikutnya shalla minal qabilah, beliau juga salat lagi. Wa kathura nas, dan orang-orang pun bertambah banyak ya, bertambah banyak orang yang salat bersama beliau di waktu malam itu. Tsumma ijtama'u minal lailati tsalitsati, kemudian orang-orang pun berkumpul pada malam yang ketiga, awir rabi'ati, atau pada malam yang keempat. Falam yakhruj ilaihim, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak keluar kepada mereka, tidak salat bersama mereka. Falamma asbaha, ketika pada waktu pagi harinya, beliau bersabda, qad ra'aitu alladhi sana'tum, aku telah melihat apa yang kalian lakukan. Ini kalian menunggu-nunggu salat di waktu malam tadi ya kan, menunggu aku. Falam yamna'ni minal khuruji, dan tidak ada yang menghalangiku untuk keluar, untuk mendatangi salat, mendatangi kalian, ilaikum illa anni khasyitu an tufrada alaikum, hanya saja aku khawatir salat ini diwajibkan atas kalian. Ini alasan beliau tidak salat berjamaah. Kalau tidak ada kekhawatiran diwajibkan, maka tentu saja menunjukkan kalau yang lebih utama adalah melaksanakannya secara berjamaah. Taib. Wadzalika fi Ramadan, dan itu terjadi di bulan Ramadan. Wa fa'alaha sahabatuhu min ba'dihi, demikian pula para sahabat beliau telah melaksanakan salat tarawih ini sepeninggal beliau. Wa talaqatha ummatuhu bil qabul, dan umat ini telah mendapatkan hal ini dengan penerimaan yang dengan penerimaan terhadap salat tarawih ini ya, tanpa penolakan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu bersabda, man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailatin, barang siapa yang salat bersama dengan imam
sampai imam itu selesai ya dari salatnya, kutiba lahu qiyamul lailatin, maka dicatat bagi dia, dituliskan bagi dia qiyamul lailatin, salat satu malam. Salat satu malam suntuk maksudnya. Ini merupakan keutamaan ikut salat tarawih berjamaah bersama imam dari awal sampai akhir ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berdiri yaitu salat di malam Ramadan ya atas dasar iman dan dia mengharap pahala dari Allah taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka diampuni untuknya dosa-dosa yang telah lalu. Muttafaqun alaih, diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Fahiya sunnatun tsabitatun, maka ini adalah suatu sunnah yang telah tetap. La yanbaghi lil muslimi tarkuha, tidak selayaknya seorang muslim meninggalkan salat tarawih ini. Taib. Amma adadu rakaatiha, adapun bilangan rakaat salat tarawih, falam yathbut fihi syai'un 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak tetap tentangnya sesuatu pun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada satupun hadis yang menegaskan dengan pasti bilangan salat tarawih sekian, tidak ada ya. Wal amru fi dzalika wasi'un, maka beliau mengatakan perkaranya dalam hal itu adalah wasi', longgar ya. Silakan mau salat berapa rakaat silakan. Ini qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, lahu ayusalli 20 rakaatan, seseorang boleh melaksanakan salat tarawih sebanyak 20 rakaat, kama huwal masyhuru min madhabi Ahmad wa Syafi'i, sebagaimana itu merupakan pendapat yang masyhur dari madhab Ahmad dan Syafi'i. Jadi madhabnya Imam Ahmad dan Imam Syafi'i yang masyhur darinya adalah berapa rakaat? 20 rakaat. Walahu ayusalliya 36, dan dia juga boleh salat sebanyak 36 rakaat, kama huwa madhabu Malikin, sebagaimana itu adalah madhabnya Imam Malik. Walahu ayusalliya 11 rakaatan wa 13 rakaatan, dan dia juga boleh salat sebanyak 11 rakaat atau 13 rakaat. Wa kullun hasan, semuanya adalah kebaikan, semuanya adalah baik, bagus. Fayakunu takthiru rakaati atau taqliluha bihasbi tulil qiyami wa qasrihi, maka ini banyaknya rakaat atau sedikitnya rakaat itu disesuaikan dengan panjangnya, lamanya berdiri dan pendeknya berdiri. Ini panjang dan pendeknya berdiri, seberapa panjang dia membaca ayat-ayat dalam Al-Quran ketika sholat atau seberapa pendek ya. Sehingga sebagian ulama mengatakan kalau bacaannya panjang maka silakan jumlah rakaatnya itu disedikitkan, tapi kalau bacanya pendek silakan jumlah rakaatnya itu diperbanyak. Ini sebagian ulama mengatakan demikian. Wa Umar radhiyallahu anhu, dan Umar radhiyallahu anhu lamma jama'an nasa ala Ubayyin, ketika beliau mengumpulkan orang-orang untuk sholat bermakmum di belakang Ubay bin Ka'ab, shalla bihim 20 rakaatan, maka Ubay bin Ka'ab mengimami salat bersama mereka itu sebanyak 20 rakaat ya. Was-sahabatu radhiyallahu anhum minhum man yuqillu wa minhum man yuksiru, dan para sahabat radhiyallahu anhum di antara mereka ada yang salat dengan sedikit rakaat dan di antara mereka ada yang memperbanyak rakaat salatnya. Wal haddul mahdudu la nassa alaihi minasyari'i sahihun, dan batasan yang pasti tidak ada nas yang menunjukkan atasnya dari syariat ini yang sahih. Jadi kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di sini, tidak ada nas yang sahih yang pasti menegaskan tentang batasan jumlah rakaat salat tarawih, tidak ada ya. Semuanya mengambil dari pemahaman-pemahaman yang mereka fahami dari hadis-hadis yang ada ya. Jadi tidak ada nas yang khusus, yang tegas, yang menerangkan tentang jumlah tertentu bilangan salat tarawih. Nah, wa katsirun minal a'immati ay a'immatil masajidi fi tarawih yusalluna salatan la yaqilunaha, dan banyak di kalangan imam, yaitu imam-imam masjid, ketika salat tarawih itu mereka salatan la yaqilunaha, dengan salat yang mereka tidak memahaminya, yakni dengan secara cepat sekali ya, dengan patas, singkat ya. La yatma'innuna fi ruku'i wala fi sujud, mereka tidak bertumakninah, tidak tenang dalam salatnya, itu tidak tumakninah dalam posisi ruku', tidak pula dalam posisi sujud. Wa tumakninatu ruknun, padahal tumakninah itu merupakan rukun dalam salat. Ini beliau mengkritisi tentang sebagian imam-imam masjid ketika salat tarawih, mereka salat
dengan secara cepat sekali sampai tidak tumakninah di dalam salat. Wal matlubu fis salati hudurul qalbi, padahal yang dituntut dalam ibadah salat itu adalah hadirnya hati baina yadayillahi ta'ala, di hadapan Allah Ta'ala. Wa itti'adhuhu bi kalamillahi idza yutla, dan yang dituntut adalah bagaimana hati itu bisa mengambil pelajaran dari kalam Allah ketika dibaca. Seharusnya kita memperhatikan bacaan yang kita baca dalam salat. Wa hadza la yahsulu fil ajalati wal makruhati, dan hal ini tadi konsentrasi hati di hadapan Allah Ta'ala dan juga mengambil pelajaran dari firman Allah Ta'ala itu tidak akan bisa terjadi dalam keadaan ajalah, dalam salat yang sangat terburu-buru, al-makruha, yang tidak disukai ini. Ya. Wa salatu 10 raka'atin ma'a tulil qira'ati wat tuma'ninati aula min 20 raka'atan ma'al ajalatil makruhati. Salatnya orang yang salat sebanyak 10 rakaat disertai dengan panjangnya qiraah, yang membaca dengan panjang, ya, bacaan yang lama, wa tuma'ninah disertai juga dengan tuma'ninah, ini lebih utama daripada 20 rakaat yang dilakukan dengan secara tergesa-gesa dengan kecepatan yang tidak disukai. Ya. Jadi patokan untuk menilai salat itu lebih utama adalah dari kualitas salatnya tersebut. Li'anna lubbas salati wa ruhaha huwa iqbalul qalbi 'ala Allah azza wa jalla. Karena inti dari salat dan ruhnya salat itu adalah menghadapnya hati itu kepada Allah azza wa jalla. Ini intinya. Sehingga sekali lagi yang menjadi patokan bukanlah kuantitas banyaknya rakaat, tetapi kualitas dari salat tersebut. Wa rubba qalilin khairun min katsir. Dan bisa jadi salat yang sedikit rakaatnya itu lebih baik daripada yang banyak rakaatnya. Wa kadzalika tartilul qiraati afdalu minas sur'ah. Demikian pula membaca dengan tartil dalam salat, baca Al-Quran dengan tartil, dengan pelan, afdalu minas sur'ah, lebih baik, lebih utama daripada membaca dengan cepat. Wa sur'atul mubahatu hiya allati la yahsulu ma'ha isqatu syai'in minal huruf. Sedangkan kecepatan yang dibolehkan dalam membaca Al-Quran hiyalati adalah yang la yahsulu ma'ha isqatun, yang tidak terjadi bersama dengan kecepatan tersebut isqatu syai'in, ini menggugurkan satu pun dari huruf-huruf yang dibaca. Jadi bukan satu kecepatan yang luar biasa sehingga seakan-akan tidak mendengar huruf yang dibaca. Nah, ini kecepatan yang salah, yang tidak dibolehkan. Tetapi kecepatan yang masih menunaikan hak-hak bacaan, huruf-hurufnya masih dibaca dengan jelas, maka itu dibolehkan. Fa in asqata ba'dal hurufi li ajli sur'ati lam yajuz dzalika wa yunha anhu. Apabila menggugurkan sebagian huruf, menghilangkan sebagian huruf dalam bacaannya itu li ajli sur'ati, dalam rangka untuk mempercepat salat, mempercepat bacaan, lam yajuz dzalika, maka tidak boleh hal itu. Hal itu tidak boleh dilakukan. Wa yunha anhu, bahkan hal itu adalah terlarang. Baik, wa amma idza qara'a qira'atan bayyinatan yantafi'u biha al-musalluna khalfahu fa hasanun. Adapun jika dia membaca satu bacaan yang jelas, yang orang-orang yang salat di belakangnya itu bisa mengambil manfaat darinya, maka inilah yang terbaik, maka inilah yang baik. Fahasan. Wa qad dhamma Allahu alladhina yaqra'una al-Qur'ana bila fahmi ma'nah. Dan Allah telah mencela orang-orang yang membaca Al-Qur'an tanpa memahami maknanya. Masyaallah. Faqala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amani. Di antara mereka, di antara ahli kitab itu ada orang-orang yang ummi, buta huruf. La ya'lamuna al-kitaba, tidak mereka memahami kitab, mereka tidak memahami al-kitab illa amani, kecuali angan-angan mereka saja, ya. Ai tilawatan bila fahmin, yaitu mereka membaca tanpa ada pemahaman. Wal muradu min inzalil qur'ani fahmu ma'anihi wal amalu bihi la mujarradu tilawati. Padahal yang dimaksud, yang dituju, yang menjadi tujuan di dalam diturunkannya Al-Quran ini adalah apa? Memahami maknanya, difahami makna-makna Al-Quran tersebut, dan diamalkan Al-Quran tersebut. La mujarradut tilawah, bukan hanya semata-mata dibaca. Jadi kita harus pahami hal ini. Al-Quran Allah Ta'ala turunkan untuk kita fahami maknanya, untuk kita amalkan, bukan hanya sekedar dibaca. Maka ketika seseorang membaca Al-Quran hendaknya dibarengi dengan apa? Pemahaman terhadap makna yang dibaca dari Al-Quran tersebut. Intaha kalamuhu rahimahullah. Ini selesai perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala.
Wa ba'du a'immatil masajidi la yusalluna tarawiha ala al-wajh al-masyru'i. Sebagian imam-imam masjid tidak melaksanakan salat tarawih sesuai dengan apa yang disyariatkan. Ya, li'annahum yusri'una fil qira'ati sur'atan tukhillu bi ada'il Qur'ani 'ala al-wajh sahih. Karena mereka itu melaksanakan atau mempercepat bacaan Al-Qur'annya sur'atan tukhillu dengan kecepatan yang bisa merusak penunaian Al-Qur'an, pembacaan Al-Qur'an ini 'ala al-wajh sahih, secara benar. Jadi di antara imam-imam masjid itu ada yang membaca Al-Quran secara cepat sekali sehingga tidak memberikan hak-hak Al-Quran. Wala yatma'innuna fil qiyami war ruku'i was sujud, dan mereka tidak bertumakninah, ya, tidak tenang di dalam berdiri mereka, dalam rukuk mereka dan dalam sujud mereka. Wa tuma'ninatu ruknun, padahal tumakninah itu adalah ruknun min arkanis shalah, adalah salah satu di antara rukun-rukun salat. Wa ya'khuduna bil 'adadil aqalli fi raka'at. Bersamaan dengan itu mereka mengambil atau memilih bilangan yang paling sedikit di dalam rakaat salat tarawih ini. Ya, sudah salat tarawihnya itu cepat sekali, kemudian rakaatnya yang dia laksanakan juga sedikit sekali. Fayajma'una baina taqlili rakaati wa takhfifis salati wa isa'atil qira'ah. Sehingga mereka itu memadukan, mengumpulkan antara jumlah rakaat yang sedikit, kemudian salat yang sangat cepat, dan membaca Al-Quran dengan cara yang buruk. Wa hadza tala'ubun bil ibadah, dan ini merupakan sikap bermain-main dengan ibadah. Nah, di sini ada catatan dalam footnote-nya, wa ba'dhum yukhriju sawtahu bil qira'ati kharij al masjid. Sebagian orang, ya, mengeraskan suaranya dengan bacaan Al-Qur'annya itu sampai keluar masjid biwasitatil mikrofon, dengan perantaraan mikrofon pengeras suaranya, fayushawish ala man hawlahu minal masajid, sehingga bisa mengganggu orang-orang yang di sekitar masjid. Wa hadza la yajuz, dan ini tidak dibolehkan. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, man kana yaqra'ul Qur'ana wan nasu yusalluna tatawu'an falaysa lahu an yajhar jahran yushghiluhum bihi. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an sedangkan orang itu sedang sholat tatawwu, ya, sholat sunnah, maka tidak boleh baginya untuk mengeraskan bacaannya sehingga bisa menyibukkan mereka dengan bacaan tersebut. Fa inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja ala ashabihi wa hum yusalluna fil masjid. Nabi SAW itu pernah keluar, ya, menemui para sahabatnya ketika mereka sedang sholat di masjid. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayuhan nas, kullukum yunaji rabbahu. Wahai manusia, ya, setiap kalian itu sedang bermunajat dengan Rabbnya. Fala yajhar ba'dukum ala ba'din fil qira'ah, maka janganlah sebagian dari kalian itu mengeraskan suaranya sehingga mengganggu saudaranya, ya, mengganggu orang lain, ya, dalam bacaannya tersebut. Jadi sama-sama sholat saja Nabi Muhammad SAW melarang mereka mengeraskan suaranya, ya. Taib. Di sini beliau mengatakan, fayajibu alaihim ayyattaqullaha wa yuhsinu salatahum, maka wajib bagi mereka untuk bertakwa kepada Allah dan memperbagus salat mereka, melaksanakan salat dengan sebaik-baiknya. Wala yuhrimu anfusahum wa man khalfahum min ada'i tarawih ala al-wajhil masyru', dan hendaknya mereka para imam itu tidak menghalangi diri mereka dan orang-orang yang menjadi makmum di belakang mereka itu dari pelaksanaan tarawih secara sesuai syariat, ya. Jadi hendaknya dilakukan secara sebaik-baiknya. Kata beliau di sini ada catatan kaki di sini, wa ba'du a'immatil masajid yusri'u fil qira'ati wa yutiluha min ajli ayyukhtima al-Qur'ana fi awalil ashril awakhiri awasatiha. Sebagian imam masjid itu membaca secara cepat, ya, dalam salat tarawih dan memperpanjangnya, wa yutiluha, yang sudah bacanya cepat kemudian bacanya itu panjang. Dalam rangka apa? Min ajli ayyakhtimal Qur'an, dalam rangka untuk mengkhatamkan Al-Qur'an fi awalil ashril awakhir, di 10 hari pertama bulan Ramadan, awasatiha, atau di pertengahan bulan Ramadan. Jadi buru-buru untuk mengkhatamkan Al-Qur'an dalam salat tarawihnya sehingga membaca cepat dan bacanya panjang-panjang. Fa idza khatamahu taraka masjidahu, ketika dia sudah mengkhatamkan Al-Qur'an maka dia meninggalkan masjidnya. Wa safara lil umrah, pergi untuk berumrah. Wa khalafa makanahu man qad la yasihu lil imamah, kemudian dia meninggalkan kedudukan imam tersebut kepada orang yang tidak layak menjadi imam.
Wa hadza khata'un 'azim wa naqsun kabir. Ini merupakan kesalahan besar dan kekurangan yang besar, ya. Wa tadyi'un lima wukila ilaihi minal qiyami bi amamatil musallin. Dan ini merupakan sikap menyia-nyiakan apa yang menjadi kewajiban dia yang diwakilkan, yang diserahkan urusan tersebut kepada dia, yaitu untuk menjadi imam dalam salat sampai akhir bulan. Jadi dia telah menyia-nyiakan amanah tersebut. Faqiyamuhu bidzalika wajibun alaihi. Dia salat bersama para makmum di masjid itu sebenarnya adalah wajib karena dia telah diseri amanah. Wal umratu mustahab, sedangkan umrah itu mustahab, hukumnya sunnah. Fa kaifa yatruku wajiban alaihi li fi'li mustahab? Bagaimana mungkin dia meninggalkan yang wajib untuk melakukan yang mustahab? Wa inna baqa'ahu fi masjidihi wa ikmalahu li'amalihi afdalu lahu min al-umrah. Dan bahwasanya sesungguhnya tinggalnya dia di masjid itu untuk mengimami masyarakat, mengimami makmumnya selama bulan Ramadan itu, wa ikmalahu li'amalihi, dan menyempurnakan amalannya ini, afdalu lahu min al-umrah. Tentu saja itu lebih utama daripada umrah yang dia lakukan, karena wajib lebih utama daripada yang mustahab. Wa ba'dhum idza khatama al-Qur'ana khaffafa as-salata. Sebagian mereka ketika telah menyempurnakan mengkhatamkan Al-Quran, maka mereka salat dengan ringan, ya, dengan ringan saja, ya, dengan cepat, dengan bacaan yang pendek-pendek. Wa qala al-qira'ata, menyedikitkan bacaan Al-Quran fi baqiyati layali syahr, menyedikitkan bacaan Al-Quran, memendekkan bacaan Al-Quran pada malam-malam yang tersisa dari bulan Ramadan tersebut. Allati hiya layalil i'taqi minan nar, yang hal itu merupakan malam-malam pembebasan dari neraka. Wa ka'anna haula'i yarawna anna al-maqsuda min at-tarahi wa tahajjudi huwa khatmul Qur'an. Mereka menyangka, seakan-akan mereka itu memandang bahwasanya tujuan dari tarawih dan tahajud di bulan Ramadan adalah untuk mengkhatamkan Al-Quran. La ihya'a hadhil layali, bukan untuk menghidupkan malam-malam al-mubarakati yang penuh berkah ini. Bil qiyami iqtidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu menghidupkan malamnya dengan salat, dengan dalam rangka meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa talaban li fadailiha, dan dalam rangka untuk mencari keutamaannya. Ya, jadi mereka seakan-akan menyangka tujuan tarawih itu adalah untuk mengkhatamkan Al-Quran, sehingga ketika sudah khatam Al-Quran maka mereka meninggalkan salat tarawih tersebut, atau menyedikitkan atau memendekkan bacaan Al-Quran dan seterusnya. Hadza jahlun minhum, ini kebodohan mereka, wa tala'ubun bil ibadati, dan merupakan sikap bermain-main dalam ibadah. Wa narjullaha ayaruddahum ila shawab, dan kita mengharap kepada Allah Ta'ala untuk mengembalikan mereka kepada kebenaran. Nah, baik. Kemudian beliau mengatakan, wafaqallahu al-jami'a lima fihi salahu wal falah. Di akhir pembahasan ini beliau mengatakan, semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada semuanya, kepada sesuatu yang di sana terdapat kebaikan dan keberuntungan bagi kita semua. Wassallallahu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin.